Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari ini, yaitu pada pelajaran Bahasa Indonesia tema 2 subtema 1 bagian 1, yaitu pada kelas 6 semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang peta pikiran. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian akan menemukan tujuan pembelajaran hari ini. Sedangkan subnya yaitu kata tanya untuk membuat peta pikiran pada sebuah teks bacaan. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta fungsinya yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran. Yang pertama adalah kata tanya apa. Fungsinya yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, kata tanya siapa. Digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga adalah pertanyaan kapan, yaitu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya kata tanya di mana, berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, pertanyaan mengapa, berfungsi untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Perhatikan teks berikut ini. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati akan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maida. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maida menggunakan huruf kanji, sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sumber Sejarah Nasional Indonesia dengan penyesuaian. Dari teks bacaan tentang penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di atas, kita bisa menemukan peta pikiran pada teks di atas. Caranya dengan cara menggunakan kata tanya yang sudah kita bahas sebelumnya. Demikian kata tanya yang bisa kita pakai. Yang pertama, peristiwa apa yang sedang terjadi? Yang kedua,
siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kemudian yang ketiga, kapan terjadinya peristiwa tersebut? Yang keempat, di mana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Yang kelima, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Yang terakhir, bagaimana penyusunan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan? 6 pertanyaan di atas, silakan kalian jawab pada tugas hari ini untuk mendapatkan peta pikiran pada teks bacaan penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikian penjelasan Bapak tentang penggunaan kata tanya untuk membuat peta pikiran pada sebuah teks bacaan. Mudah-mudahan kalian paham. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.